Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Musafir Cinta, yang kita bahas selalu tentang tafsir, tahfidz, dan tibbun nabawi. Untuk kali ini saya ngevlog di satu pantai, yaitu namanya itu jadi di Utama Raya, daerah Situbondo. Ya, kita akan membahas hal-hal seputar tafsir, tahfidz, dan tibbun nabawi yang tentunya dibahas dengan ringan, santai, dan mudah difahami. Dukung terus channel saya Musafir Cinta dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Kita akan nikmati indahnya pantai. Oh. Wow. Kebetulan ini lebih enak sing ngerti iki. Oke, saya lagi di pantai, tapi ini pagi, ya, nunggu jam sarapan. Oke, bentar ya. Sambil lihat matahari terbit. Kelihatannya sudah mulai terbit. Oh, subhanallah. Ya. Sambil nunggu sarapan, boleh kita ngobrol-ngobrol sedikit. Ya. Mumpung lagi di pantai juga, saya ingin berbagi khasiatnya air pantai atau air laut, ya, untuk pengobatan. Kita akan mendekat ke air. Kita coba air ini. Biasanya kan ada yang asin atau bagaimana ya, kita cek. Airnya tergolong ya asin. Tapi ternyata ya, tapi ternyata air pantai itu atau air laut itu berkhasiat untuk meringankan penyakit, meringankan atau bahkan bisa menyembuhkan. Tapi ingat,
sepemahaman saya pernah belajar, air pantai itu tidak untuk dikonsumsi, tapi hanya untuk istilah dokter gitu, obat luar. Ya, sering pusing ya. Kalau sering pusing itu bisa dengan sedikit air pantai kayak saya tadi itu dipakai jari seperti ini, pakai jari. Lah itu basah sedikit tadi, dipijatkan ke sini. Nah, di sini. Karena titik-titik kalau kita lagi sakit kepala itu ada di sini. Tapi sentuhan air pantai tadi ditaruh sini. Tentunya dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Apa yang dibaca? Cukup baca Al-Fatihah. Ya, dengan niat memohon kepada Allah melalui perantara air, ya, basahan air tadi, Allah angkat penyakit atau Allah ringankan sakit kepala kita. Nah, taruh sini. Nah, apalagi contoh sakit gigi. Ya, sakit gigi itu biasanya pakai air garam. Nah, enaknya kalau sudah dekat pantai, cukup berkumur dengan air pantai. Sebelumnya air pantai itu kita bacakan surah Al-Fatihah. Nah, itu Fatihahnya ditiupkan di air pantai buat kumur. Ya, asin. Rasanya asin, tapi ya itu dikumur, ya semuanya kena, terutama gigi yang sakit. Setelah itu dilepeh. Dimuntahkan. Intinya niat kita. Jadi Rasulullah pernah mengatakan innamal a'malu binniyat. Ya, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Makanya termasuk dalam Tibbun Nabawi itu atau pengobatan media ayat-ayat Quran itu tergantung niat kita. Ya, tergantung niat kita. Kita baca Fatihah, rahasianya kita mengulang pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulang 3 kali sambil dalam hati meminta kepada Allah, mohon kepada Allah, ya Allah, ringankan rasa sakit ini, ya Allah, ringankan atau sembuhkan rasa sakit ini, seperti itu. Nah, bisa pakai air pantai tadi, ya. Jadi khasiatnya seperti itu. Mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan, yang lagi sakit Allah sembuhkan dan benar-benar bisa sembuh. Ngomong apa? Ya, intinya mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan. Ya, itu sedikit berbagi tentang khasiat ayat Al-Quran yang dicampur dengan air pantai atau air laut. Nah, setelah ngomong soal rahasia Al-Fatihah dan air pantai, mumpung masih di pantai, saya ingin tunjukkan, ya, eksistensi. Waduh. Nah, apa ya? Karena saya bukan channel paranormal, bukan. Cuma saya ingin berbagi ciri-ciri tempat jin yang ada di pantai, yang ada di laut. Ya, ada kan ya, kita kalau lihat channel-channel seputar paranormal atau channel yang berkaitan dengan makhluk gaib, biasanya di pantai itu tempat ritual seperti itu. Nah, benarkah seperti itu? Sekarang saya akan tunjukkan, ya, eksistensi atau tempat mereka ketika di pantai, ketika ya seperti ini, ya, di tempat seperti ini. Pertama, Rasulullah pernah, saya nggak paham ya ini hadis atau apa, cuman saya pernah belajar jin itu tempatnya ada di tempat yang lembab. Nah, tempatnya ada di tempat yang lembab. Jadi
mereka makhluk-makhluk itu, oke saya tunjukkan ya. Makhluk-makhluk itu, nah, ada di tempat, bentar ya, biasanya ada di sekitar sini ya, hanya orang-orang yang memang Allah izinkan melihat, bisa melihat eksistensi mereka. Nah, mulai dari sini sampai sana. Apakah di tempat yang saya tunjuk ini ada? Ada ya. Cuman mereka tidak menampakkan diri. Atau mau ditampakkan? Janganlah ya, biarkan mereka, saya tidak mengusik mereka. Istana katanya ada di tengah sana ya. Nah itu memang benar, cuman jin golongan ini namanya golongan jin air ya, jin air. Mereka bersemayamnya di sana ya, mereka bersemayam di sekitar sini. Benar nggak di tempat saya ini ada istananya atau rumah mereka? Ada ya, ya di tempat ini yang masuk kamera ini. Dan satu lagi di area sini ya, ini juga rumah mereka. Sini sampai baris sana, nah itu tempat eksistensi mereka. Saya tidak memanggil mereka, sebenarnya mereka bisa dipanggil, cuman sekali lagi saya tidak pernah mengganggu, apalagi berusaha memanggil mereka atau apapun itu, karena ya mereka nggak mengganggu saya dan saya pun nggak ganggu mereka ya, kecuali kalau memang dipancing. Waduh ya mudah-mudahan jangan. Saya takut? Enggak takut, cuman ya itu tadi, kita sudah punya alam masing-masing, jadi saya nggak mau mengganggu mereka ya, saya nggak mau mengganggu mereka. Kadang ada makhluk gaib itu atau jin, dia itu bersemayamnya masuk ke dalam batu seperti itu ya, ini kayaknya ada di sini belakang saya, batu besar itu. Nah cirinya bagaimana? Sebenarnya yang tahu cirinya itu nggak semua orang ya, orang-orang khusus dan yang punya kepekaan yang tinggi itu bisa tahu. Oke, itu saja mungkin. Mataharinya sudah mulai terbit. Saya nggak ngomong banyak lah tentang jin. Sekali lagi bukan takut, cuman eksistensi mereka di sini ada. Eksistensi mereka ada, dan saya tidak mengganggu mereka karena kita sudah di alam masing-masing. Itu saja konten hari ini, sambil tugas dari sekolah, sambil itu nama pantainya tuh, Utama Raya Beach. Bukan hanya di pantai, maksud saya bukan hanya di pantai ini, tapi hampir di setiap pantai itu ada eksistensi mereka. Apalagi di pantai selatan yang katanya ada Nyi Roro Kidul itu ya. Nah itu sangat banyak di sana. Ya, ritual-ritual pun banyak di sana. Kalau di sini sepertinya hanya ada tapi tidak banyak. Dan mereka yang ada di sini itu nggak pernah mengganggu manusia, Aktivitas mereka di sini itu tengah malam. Ya. Oke, itu saja. Hawanya terasa. Bentar.
betul, hawanya terasa. Ya, itu ada tempat tinggal mereka. Itu saja dari saya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Semoga channel ini semakin berkembang dan bermanfaat, dan semuanya mendapatkan pahalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.